Anugerah yang berlimpah. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. 2 Korintus 4 ayat 16. Tahun 2021 segera akan berlalu. Sepanjang tahun ini banyak peristiwa yang terjadi dalam kehidupan kita, suka maupun duka, sedih maupun susah, bahagia maupun kecewa. Itu yang terjadi dalam hidup kita. Hidup itu berlalu begitu cepat. Usia semakin tua, rambut di kepala semakin memutih, wajah semakin mengeriput dan tak dapat disembunyikan lagi, meski dengan kosmetik yang berharga jutaan rupiah. Ketakutan mulai nampak. Di usia yang semakin tua, biasanya dibarengi dengan munculnya berbagai masalah kesehatan, darah tinggi, asam urat, diabetes, dan berbagai gangguan kesehatan lainnya. Benarlah bila dikatakan bahwa manusia itu fana. Kalau ini adalah berita sedih, saya membawa berita gembira lainnya. Berita itu adalah tentang manusia batiniah kita. Manusia sesungguhnya dalam diri kita sebenarnya bukan yang tampak, tetapi yang tidak tampak. Itulah manusia batiniah. Petrus menegaskan lagi, tetapi perhiasanmu ialah manusia batiniah yang tersembunyi dengan perhiasan yang tidak binasa, yang berasal dari roh yang lemah lembut dan tentram, yang sangat berharga di mata Allah. 1 Petrus 3 ayat 4. Manusia batiniah tidak akan pernah lenyap. Artinya setiap manusia batiniah yang percaya Yesus maupun yang belum akan menerima kekekalan di surga atau di neraka. Dan seharusnya orang percaya bersikap seperti Paulus yang tidak tawar hati melihat fisiknya yang semakin menurun. Ia sadar bahwa usianya semakin tua membuat ia tidak selincah dulu dalam memberitakan Injil. Tetapi yang membuat ia bersuka cita adalah manusia batiniahnya yang dibaharui dari sehari ke sehari. Manusia batiniah semakin kuat, manusia batiniahnya semakin erat bersekutu dengan roh Allah. Apa yang membuat Paulus dan orang percaya lainnya kuat adalah karena anugerah Tuhan yang terus bekerja dalam hidup kita. Melalui apa? Melalui pengenalan yang semakin bertambah di dalam Kristus. Petrus menulis suratnya demikian, kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kamu oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. 2 Petrus 1 ayat 2. Surat yang kedua ini adalah pengulangan seperti yang diucapkan di dalam salam pembukaan di 1 Petrus 1 ayat 2. Jadi, hasil atau akibat dari pengetahuan atau pengenalan yang semakin dekat terhadap Allah dan Yesus Kristus itu adalah kasih karunia dan damai sejahtera yang semakin bermultiplikasi. Itulah multiplied grace and peace. Mari kita tidak pernah berhenti untuk terus mengenal Tuhan kita, dan kita sambut tahun 2022 sebagai tahun anugerah yang berlimpah atau anugerah yang bermultiplikasi, the year of multiplied grace. Kiranya renungan ini memberkati kita semua. Amin.